Rebecca Sriminati dan Rizky Nugrani. di sini kami akan menginterview bagaimana pandangan siswa SMA terkait guru PPKN di sekolahnya. Dan di sebelah saya ada siswa SMA. Boleh kenalan? Sebelumnya perkenalkan, saya Feliana Agatha dari SMA Negeri 1 Ambarawa. Di sini kelas 12. Perkenalkan, nama saya Bunga Natania Nikeisha Putri. Saya kelas 10 jurusan Busana dari SMK Negeri 1 Jam. Ya, pertanyaan. Nah, ini kan Kakak mau tanya ya. Jujur, maunya saya tuh diem daripada kebongkar. Siapa yang suruh diam, Pak? Menurut saya, profesi guru itu yang pasti profesi yang mulia karena yang pertama itu mendidik, mengajar, dan melatih para siswa untuk menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Tapi kan ada guru yang mesti kosongin pelajaran, itu menurutmu gimana? Itu profesional nggak? Kalau menurutku nggak profesional, tapi tergantung dari masing-masing anak gimana cara kita ambil sisi positif dari guru tersebut. Jadi waktu guru tersebut masuk menjelaskan itu kita memperhatikan, tapi kalau waktu ditinggal kita juga mencoba belajar mandiri sama teman-teman juga, memahami bisa sama-sama gitu. Guru itu menurutku sangat penting ya, karena kalau nggak ada guru kita nggak bakal bisa jadi seperti yang kita mau, seperti cita-cita kita. Kalau menurut saya di sekolah saya ini ya itu boring. Aku bosan. Sepertinya aku juga. Boring karena itu ada beberapa faktor juga. Yang pertama itu waktu ngejelasin itu monoton, jadi kayak gitu-gitu aja, pakai PowerPoint aja. Terus habis itu lebih jarang untuk berinteraksi dari guru sama siswa. Bikin ngantuk ya? Iya. PPKN itu sangat seru karena guru PPKN juga seru gitu. Serunya kayak gimana sebenarnya? Serunya karena Setiap pelajaran PKN? setiap pelajaran PKN tuh maksudnya nggak tertuju pada pelajaran, ada games, tapi ya masih mapel PPKN gitu. Tetap tertarik karena itu salah satu kewajiban kita juga, harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Pendidikan Pancasila yang buat kamu tertarik tuh apa sih? Bagiannya? Lebih ke pembahasan, misal ada politik, habis itu ada tentang kebangsaan gitu yang bisa dikaitkan sama kehidupan sehari-hari, itu yang penting. Karena kan kalau PPKN itu kan kalau kelas 10 kan belajar norma-norma gitu kan. Nah, jadi ini kayak ya pengen belajar norma-norma biar kayak lebih tahu tentang dunia politik terus. Kalau yang tidak tertarik dalam pelajaran PPKN itu apa? Gurunya galak. Ya udah Killer ya? Iya. Oh, berarti cuma gurunya galak, Iya. tegas ya? Iya. Metode pengajaran guru PKN kalau di sekolah saya itu yang pertama kurang menarik karena ya tadi yang udah saya jelaskan di awal, terlalu monoton, tapi dalam menjelaskan materinya kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa jelas dan kita juga bisa mengerti, cuman ya bikin ngantuk. Tapi pernah nggak misal kayak kan pelajaran PKN terus misal main ke rumah kecamatan atau gitu nggak pernah? Kayak pengunjung di luar sekolah jadi belum. Misalnya ngajarnya pakai PPT atau pakai media pembelajaran apa gimana? Biasanya itu pembelajarannya di luar kelas, habis itu kalau enggak kadang ya nonton YouTube gitu. Di luar kelas itu gimana misalnya? Kayak semisal di tempat-tempat umum seperti kan ada tuh kayak
tuh kayak di luar kelas, misal kayak peraturan-peraturan dari Posatpam harus gimana adabnya. Tapi pernah berkunjung ke misal ke rumah KPU gitu, pernah nggak? Cukup memberikan dampak yang baik buat aku tentunya. Yang pertama itu jadi lebih paham tentang hukum-hukum di Indonesia gitu kan. Terus dari situ cara kita bersosialisasi sama masyarakat di sekitar rumah. Terus juga masih banyak hal lainnya juga yang berdampak positif kan. Kalau PPKN itu kan ada nilai moral, jadi kalau di dalam pembentukan karakter aku bisa menghormati orang tua. Kalau dari Sasa sendiri gimana? Contohnya kayak nilai religi, kita kan di kelas kan ada yang beda agama tuh, jadi kita harus menghormati, Tidak saling membeda. Kalau yang saya sukai dari guru PKN itu dalam menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari itu masih bisa masuk akal dan itu bisa diterima sama para siswanya. Tapi kalau yang kurang menarik itu ya tadi waktu menjelaskan masih menggunakan PPT terus dan itu kurang memberikan kesan yang enak aja gitu. tentunya ada yang nggak sukanya, tapi kalau sukanya tuh kan dia bisa nggak, maksudnya pas pelajaran nggak ngebosenin gitu, jadinya seru. Tapi kan Berarti kamu kalau misalnya di pelajaran PKN itu kamu sepaneng atau enggak, tekanan batin? kadang sepaneng, kadang ya enggak. Kalau berarti kalau waktunya serius-serius gitu ya, Iya. kalau bercanda-bercanda. Kayak dulu guru PPKN itu asik banget ngajarnya. Enggak ya? Atau spam Atau kalau nulis buku kalau terus? gitu dari grup PKN ku tuh orangnya kayak ceplas-ceplos gitu. terbuka ya. Ya, Contohnya itu kan waktu itu ada temen yang berantem di kelas, terus apa gara-gara dia rebutan apa gitu, kayak ngaku-ngaku pensil atau apa gitu. Nah dia itu guru PPKN bilang gini, kamu bisa kena pasal loh mengaku-ngakui barang orang, iya, sama kayak berantem gitu kan udah kena 2 pasal kan. kebetulan sekarang aku juga udah 17 tahun dan bisa lebih memiliki pandangan yang luas terhadap pemilu dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada pemilihan presiden Ikut. kalau yang pemilihan OSIS atau itu kayak kalau pemilihan wakil kelas atau itu biasanya itu yang membimbing itu guru PKN atau guru wali kelas? Kalau pemilihan ketua OSIS sama wakil ketua OSIS itu dari apa namanya pembina OSIS sama MPK, di situ kerjasama, terus ada manggil dari KPU buat bantu pemilihan. Tapi guru PKN nggak terlibat dulu? Terlibat tapi tidak terlalu terlibat. PKN itu mendorong dalam turut ambil bagian dalam pemilu nggak? Misal kayak kamu yang nyatetin suaranya atau yang mempersilahkan teman-teman masuk. Waktu itu kan ada pemilihan ketua OSIS, itu jadi keamanannya. Berarti pembelajaran PKN itu bisa mendorongmu untuk ikut ambil terlibat dalam pemilu. Menurut Dalin, masukan apa yang bisa buat kami semangat untuk bisa berjuang kuliah di jurusan PKN ini?
mungkin besok waktu udah jadi guru, yang pertama itu boleh ngejelasin pakai PPT itu nggak apa-apa, mungkin lebih dibanyakin actionnya aja sama siswanya gitu, interaksinya lebih dalam lagi gitu, biar nggak bikin ngantuk. Contohnya apa actionnya? Kayak misal melontarkan pertanyaan, terus habis itu ada beberapa ice breaking yang mungkin berhubungan sama materinya. Perlu nggak sih kalau misal pakai media pembelajaran gitu, kayak misal ada kayak buat main mapping gitu, perlu nggak? Boleh-boleh aja. PPKN belajarnya sering-sering pakai games gitu, terus nonton video gitu. Bosan ya? Kalau jujur enggak. Kenapa? Karena nggak tertarik aja dari diriku sendiri sebelum jadi guru. Kamu mau nggak sih mau jadi guru? Kenapa? Karena sangat banyak PR-nya. Harus belajar terus gitu. Kalau misal kamu jadi guru, kamu mau gimana? Ya bersyukur. Tapi cita-citanya Sasa masih di apa? Terus kan mau jadi desainer. Jadi kita udah dengerin gimana sih pendapat guru PKN dari Berlin, dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, jadi setelah kita interview dari 2 orang siswa SMA tadi, kita jadi tahu bagaimana sih pandangan mereka tentang guru PPKN di sekolahnya. Jadi yang pertama tadi yang dari Berlin gimana? Membosankan ya? Iya, membosankan. Kalau sedangkan yang swasta itu menyenangkan. Baik, ternyata beragam ya. Ya sangat beragam. Dan pesan mereka untuk calon guru seperti kita, calon guru PPKN adalah agar lebih kreatif Dan tidak membosankan lah. agar tidak boring ya. Apa sih? Dan gimana menurut Puris? Ya, jadi ternyata ya sangat beragam. Pendapat mereka tentang guru PKN ya ada yang membosankan, ada yang menyenangkan. Oke, sampai di sini. Sekian dari video kami. Terima kasih.